Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dinita Rosyana Dewi. Saya akan memaparkan ringkasan dan opini saya terkait perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia selama tahun 2022 berdasarkan data infografis yang dirilis oleh OJK. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso. Tahun 2022 menjadi tahun penting karena sektor keuangan menghadapi tantangan global dan sekaligus jadi masa transisi pemulihan. Mari kita lihat bagaimana masing-masing sektor merespon kondisi ini dengan beberapa pembahasan berdasarkan poin-poin berikut. Yang pertama yaitu kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan data infografis, kemudian kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan data infografis, kemudian kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan data infografis, kemudian kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2022, kemudian opini terkait program edukasi dan perlindungan konsumen, serta opini terkait kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan data infografis. Sepanjang tahun 2022, pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, salah satu capaian penting adalah peningkatan jumlah investor pasar modal yang mencapai 10,31 juta orang. Angka ini mencerminkan lonjakan sebesar 37,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekaligus menjadi sebuah milestone baru dalam industri pasar modal nasional. Lonjakan ini tak lepas dari semakin mudahnya masyarakat mengakses instrumen pasar modal, terutama melalui perluasan kanal distribusi digital yang kian diminati generasi muda. Dari sisi penghimpun dana, pasar modal berhasil menggalang dana sebesar 267,73 triliun rupiah hingga akhirnya Desember 2022. Sementara itu, rekor pencatatan emiten baru juga tercapai dengan 71 perusahaan berhasil melantai di bursa, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pasar modal tetap menjadi pilihan strategis bagi perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, serta menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Kemudian, kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan data infografis tersebut, yaitu meski demikian kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat mengalami koreksi sebesar 4,09% secara year to date. Nilai ini merupakan cerminan dari dinamika eksternal, termasuk pengetatan kebijakan moneter global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun demikian, nilai aktiva bersih atau NAB reksadana berada di angka 504,62 triliun rupiah, mencerminkan stabilitas dan minat investor terhadap instrumen investasi kolektif. Secara keseluruhan, kondisi pasar modal Indonesia pada tahun 2022 berada dalam tren pertumbuhan positif. Dengan dukungan regulasi dari OJK, edukasi keuangan yang terus diperluas, serta peningkatan akses digital, pasar modal diharapkan dapat terus berkembang menjadi pilar penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penguatan ekonomi ke depan. Kemudian, kondisi perbankan Indonesia berdasarkan data infografis yang ada. Kredit perbankan pada akhir November 2022 tumbuh sebesar 11,16%. Year on year secara nominal terjadi kenaikan sebesar 13,96 triliun rupiah, month to month menjadi total 6.347,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatkan aktivitas pembiayaan di berbagai sektor, termasuk kredit investasi sebesar 13,15%, kredit modal kerja 11,27%, dan kredit konsumsi 9,10%, yang semuanya menunjukkan peran penting perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dari sisi dana pihak ketiga atau DPK, perbankan juga mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 8,78%, dengan total penghimpunan dana mencapai 7.974 triliun rupiah. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan dalam bentuk tabungan dan deposito, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional yang tetap kuat. Kemudian, kondisi perbankan Indonesia berdasarkan data infografis tersebut yaitu rasio-rasio kinerja utama perbankan juga menunjukkan kondisi yang sehat dan stabil. Non-performing loan atau NPL gross berada pada kisaran 2,78% sampai 2,65%, masih dalam batas aman dan terkendali.
Net interest margin atau NIM tercatat stabil di kisaran 4,77% sampai 4,70%, menandakan efisiensi dalam pengelolaan margin bunga. Dari sisi profitabilitas, return on asset atau ROA berada pada level 2,51% sampai 2,47%. Hal tersebut mengindikasikan kinerja perbankan yang tetap solid. Posisi devisa neto atau PDN perbankan berada dalam batas wajar dan aman dengan nilai 1,32% sampai 2,05%, menunjukkan bahwa perbankan memiliki pengelolaan risiko nilai tukar yang prudent. Kemudian, kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan data infografis. Beberapa indikator likuiditas dan ketahanan struktur neraca turut menunjukkan kinerja yang terjaga. Tingkat permodalan juga sangat kuat, tercermin dari capital adequacy ratio atau CAR yang mencapai 25,49%, jauh di atas ambang batas minimum, sehingga perbankan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko keuangan. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga berada di kisaran 30,42%, meningkat dari bulan sebelumnya, menandakan kecukupan likuiditas yang mampu mendukung operasional perbankan jangka pendek. Sedangkan rasio alat likuid terhadap non-core deposit tercatat mencapai 134,97%. Hal tersebut mencerminkan bahwa bank memiliki cadangan likuid yang cukup untuk mengantisipasi volatilitas dana jangka panjang. Secara keseluruhan, industri perbankan Indonesia di tahun 2022 berada dalam kondisi yang baik. Pertumbuhan kredit dan penghimpun dana yang positif ditambah dengan rasio keuangan yang sehat, menjadi indikasi bahwa sektor perbankan telah pulih dengan kuat dari tekanan pandemi dan siap berkontribusi lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang. Kemudian, kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan data infografis tersebut yaitu RDKB akhir tahun 2002. Kondisi industri keuangan non-bank atau IKNB di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil sepanjang tahun 2022. Beberapa indikator utama dalam sektor ini seperti pendapatan premi, piutang pembiayaan, aset dana pensiun, serta pembiayaan vintage P2P lending mengalami peningkatan, mencerminkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan non-perbankan. Pertama, pendapatan premi sektor asuransi terus tumbuh mencapai Rp280,24 triliun pada November 2022, meningkat sekitar 0,44%. Pertumbuhan ini terjadi baik di sektor asuransi jiwa maupun asuransi umum, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial. Rasio risk-based capital, asuransi jiwa dan umum juga terjaga dengan baik, berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator, yang menandakan bahwa perusahaan asuransi secara umum memiliki ketahanan modal yang kuat. Kemudian, kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan data infografis tersebut yaitu sektor piutang pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Outstanding piutang pembiayaan tercatat mencapai Rp409,49 triliun pada November 2022, meningkat dari bulan sebelumnya. Selain itu, giring rasio perusahaan pembiayaan tetap jauh di bawah batas minimum, menunjukkan bahwa struktur pendanaan mereka tetap sehat dan terkendali. Adapun non-performing financing masih dalam kisaran aman, yaitu sekitar 2,58% sampai 2,48%, menandakan kualitas aset yang terjaga. Sementara itu, aset dana pensiun juga menunjukkan tren positif, meningkat menjadi Rp341,87 triliun pada November 2022, atau tumbuh 5,06%. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan jangka panjang dalam sistem pelindungan sosial dan keuangan masa depan pekerja. Selanjutnya, kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan data infografis tersebut. Sektor fintech, peer-to-peer, lending mencatat kinerja yang impresif dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp50,30 triliun. Hal tersebut tumbuh pesat 72,68%. Hal ini memperlihatkan semakin besarnya peran teknologi finansial dalam memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Secara keseluruhan, industri keuangan non-bank di Indonesia pada tahun 2022 berada dalam kondisi yang sehat, stabil, dan terus bertumbuh. Penguatan regulasi, pengawasan, serta dukungan terhadap inovasi dan inklusi keuangan menjadi faktor utama yang mendorong keberlanjutan sektor ini sebagai perlengkap penting bagi sistem keuangan Indonesia nasional. Berikut kebijakan OJK di sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu stabilitas dan pemulihan ekonomi.
OJK memberi relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2024 untuk sektor daerah yang masih terdampak pandemi atau bencana. Kemudian mendukung transisi energi khususnya kendaraan listrik berbasis baterai agar industri pembiayaan bisa ikut mendanai sektor ramah lingkungan. Kemudian penguatan infrastruktur dan transformasi digital. Di antaranya yaitu mengembangkan sistem keamanan cyber untuk perbankan, mengimplementasikan IB Next Generation Sistem Administrasi Efek Berbasis Digital, kemudian mendorong digitalisasi industri pasar modal dan efek syariah melalui SIDES dan Papan New Economy. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pelindungan pasar. Salah satunya mendorong implementasi BES 3 reform untuk menjaga permodalan bank, menerbitkan regulasi untuk penguatan tata kelola BPR atau BPRS, pengelolaan investasi, fintech, dan asuransi. Yang terakhir yaitu memastikan perlindungan investor dan konsumen termasuk dengan monitoring agen asuransi dan registrasi ulang produk unit link. Kemudian kebijakan lainnya, yaitu penguatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen, dengan cara meluncurkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK dengan hasil 49,68% dan 85,10% inklusi. Mengadakan program edukasi seperti Simulek Edutainment, Desa Cakap Keuangan, dan Learning Management System. Kemudian mengeluarkan POJK nomor 6 tahun 2022 untuk penguatan pelindungan konsumen, termasuk pengelolaan sengketa secara internal. Kemudian, kebijakan lainnya yaitu penegakan hukum atau enforcement, melakukan 217 pemeriksaan teknis, 1057 saksi, dan 19 perintah tertulis di pasar modal, menyelesaikan 20 kasus pidana di sektor keuangan, menindak tegas pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal, merencanakan posko pengaduan investasi ilegal dan pinjol di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, kebijakan yang lainnya yaitu penguatan tata kelola, governance, dan dukungan inovasi keuangan digital, seperti mendorong penerapan governance risk dan compliance secara terintegrasi, memastikan kesiapan penerapan PSAK 74, serta transportasi laporan keuangan dan pencegahan korupsi. Kegiatan Indonesia Fintech Summit atau IFS dan Bulan Fintech Nasional atau BFN. Setelah itu meluncurkan chatbot OJK, modul literasi digital tentang layanan nasabah, serta program pelatihan subtech dan rektech untuk pengawasan berbasis teknologi. Opini terkait program edukasi dan pelindungan konsumen 2022. Program edukasi dan pelindungan konsumen yang oleh OJK sepanjang tahun 2022 menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat yang melek keuangan dan terlindung secara optimal. Dapat dilihat bahwa pendekatan OJK tidak hanya fokus pada jumlah kegiatan, tetapi juga memperlihatkan keberagaman sasaran dan metode penyampaian edukasi. Dengan lebih dari 1.800 kegiatan yang menjangkau 9,1 juta peserta, OJK berhasil mengintegrasikan teknologi melalui LMS, media sosial, hingga kegiatan langsung seperti Simulak Edutainment yang sangat inovatif dan dekat dengan masyarakat. Perlu adanya apresiasi terkait bagaimana OJK menyasar kelompok-kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, santri, dan masyarakat daerah melalui program-program seperti Kejar, Si Muda, Sakinah, dan TPAKD. Hal ini menandakan bahwa edukasi keuangan memang perlu bersifat kontekstual, menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok agar lebih efektif. Di sisi lain, upaya inklusi keuangan yang diwujudkan melalui pembukaan rekening, pembiayaan produktif, hingga gerakan melawan rentenir adalah langkah konkret yang sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat kecil dan daerah yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan. Setelah itu, opini terkait program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Dari sisi perlindungan konsumen dapat dilihat bahwa OJK cukup tanggap dan tegas. Penanganan ribuan pengaduan serta pengawasan terhadap hampir 18.000 iklan jasa keuangan menegaskan bahwa OJK tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan. Langkah pembinaan hingga penghentian iklan yang melanggar ketentuan adalah bukti nyata bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar wacana, melainkan dijalankan secara nyata dan konsisten. Program OJK tahun 2022 ini bukan hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk membangun budaya keuangan yang sehat di tengah masyarakat. Edukasi dan pelindungan yang diberikan tidak hanya mendorong literasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar bisa mengambil keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari jebakan investasi ilegal maupun pinjaman online yang merugikan. Kemudian opini terkait kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2022.
Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 menunjukkan arah yang proaktif dan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global dan proses pemulihan pasca pandemi. OJK secara konsisten mendorong relaksasi restrukturisasi kredit bagi sektor terdampak hingga Maret 2024 sebagai bentuk keperpihakan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, OJK juga memperkuat infrastruktur sektor jasa keuangan dengan mempercepat transformasi digital seperti pengembangan IB Next Generation dan sistem informasi daftar efek syariah atau SIDES, guna menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan transparan. Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK menertibkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 dan aktif melakukan pengawasan serta penindakan terhadap entitas ilegal, termasuk pinjaman online dan investasi bodong. Edukasi keuangan dilakukan secara masif melalui program Sikapi Uangmu, kegiatan tatap muka, serta edukasi berbasis komunitas dan digital yang berhasil menjangkau lebih dari 9 juta orang. Capaian tingkat literasi keuangan sebesar 49,68% dan inklusi keuangan 85,10% merupakan hasil nyata dari upaya edukatif ini. Selain itu, reformasi tata kelola melalui penerapan standar internasional seperti Basel III dan penguatan pengawasan asuransi serta fintech juga menunjukkan keseriusan OJK dalam menjaga integritas sektor keuangan. Opini terkait kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2022. Secara keseluruhan, saya menilai kebijakan OJK di tahun 2022 cukup progresif, adaptif, dan berpihak pada masyarakat. Namun, tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama terkait resiko digitalisasi dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Oleh karena itu, OJK perlu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas pengawasan dan respon kebijakan agar dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Terima kasih.